warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jason, balik lagi di Bisik Bincang Asik bareng UKM episode 3. Nah sebelumnya, kenalin aku Nina Jaisa Yuda dari Ilmu Kesehatan Masyarakat bersama dengan rekan Uni Rizka Fiolondari dari jurusan Kimia. Gimana nih kabarnya adik-adik? Masih semangat dong ya hari ini? Pasti dong Uni, harus semangat. Kalau Nina Jaisa sendiri gimana nih kabarnya? Masih positif kan ya hari ini? Waduh, positif apa nih Uni? Positif vibes dong Uni. Setiap harinya kita harus selalu memberikan energi positif untuk lingkungan sekitar. Nah kalau itu emang harus positif dong Uni. Setiap hari kita harus positif thinking, positive vibes, agar hal-hal positif dan nilai-nilai positif datang dan menghampiri kita dalam kehidupan. Benar nih Uni. Jadi di Bisik episode 3 ini kita bakal bertemu siapa nih Uni? Nah untuk episode Bisik kali ini kita bakal kedatangan tamu yang luar biasa dari salah satu UKM yang bergerak di bidang bela diri nih Uni. Mungkin Uni tahu nggak UKM apa? Wah, kalau bela diri pasti UKM Pandekar nih Uni. Kira-kira bisa nggak ya Uni kita lihat pertunjukan silat gitu dari narasumbernya Uni? Mungkin bisa kita tanya langsung aja kali ya Uni ke narasumber kita. Baik, kita sambut Abang Diki. Halo Bang, Assalamualaikum. Halo. Nah gimana nih Bang kabarnya? Oh, positif juga. Positif. Oke, sangat baik ya hari ini kabarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Bang, kan ada pepatah nih Bang, tak kenal maka tak sayang. Karena itu kita harus kenalan dong Bang. Jadi boleh dong sedikit pengenalan dari Bang Diki. Oke, perkenalan singkat. Perkenalkan nama saya Antonius Diki Halim, biasa dipanggil Diki dari UKM Pendekar tentunya. Dan diamanahkan tahun ini sebagai Ketua Umum UKM Pendekar periode 2020-2021. Dan saya berasal dari jurusan Ilmu Hukum 2017. Dan kalau ditanya bela diri tentu saya punya basic bela diri gitu. Kalau di UKM Pendekar saya unit taekwondo. Jadi ini Bang Diki nih adik-adik. Mungkin kesibukan Abang sekarang apa nih Bang? Kesibukan ya sekarang lagi nyusun proposal dan mudah-mudahan secepatnya tahun ini bisa tamat lah. Dan tentu saja tentu saja sambil menggalakkan ya, membuat UKM Pendekar tetap berjalan dengan baik walaupun keadaan pandemi seperti sekarang ini tentunya. Masih ada rapat, walaupun kegiatan unit ya latihan tentu sangat berkurang karena pandemi. Mudah-mudahan kedepannya kita dapat menyelesaikan pandemi dan UKM Pendekar tetap dan akan terus berjalan. Nah karena tadi udah kenalan terus nanya kesibukan Bang Diki juga. Mungkin bisa kita langsung nanya-nanya nih tentang seputar UKM Pandekar. Nah jadi UKM Pandekar itu apa ya Bang? Dan bisa Bang jelasin secara singkat tentang sejarah UKM Pandekar ini? Oke. UKM Pendekar ini tentu saja adalah UKM yang bergerak di bidang bela diri gitu. UKM Pendekar berdiri tahun 1992 tanggal 9 Juli, di mana pada saat itu pendahulu adalah orang-orang yang berminat dalam silat tradisional, kesenian silat, untuk mengembangkan silat ini di Universitas Andalas gitu. Semakinnya berkembang UKM ini, maka banyak unit-unit lain yang tertarik nih masuk ke UKM Pendekar. Ada 8 unit sekarang malahan. Ada karate, kempo, tarung derajat, pencak silat tenaga dasar, taekwondo, wushu, terus sekikai aikido, dan tapak suci Putra Muhammadiyah yang bergabung di UKM Pendekar sampai sekarang ini. Dan UKM Pendekar ini udah hampir 400 orang gitu anggotanya gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman yang menonton podcast ini juga menjadi anggota selanjutnya di UKM Pendekar. Benar nih Bang, pasti adik-adik yang tertarik ya, banyak banget loh 8 cabang bela diri ada di UKM Pandekar. Nah, Abang kan sekarang sebagai ketua umum ya Bang UKM Pandekar tahun ini. Jadi apa aja sih bidang ataupun divisi di UKM Pandekar ini? Terus apa aja nih program-programnya Bang? Oke, kalau untuk divisi itu, unit itu sebenarnya adalah bagian, kalau di struktur pengurusan kami itu ada namanya koordinator unit. Nah, jadi koordinator unit itu berkoordinasi dengan ketua umum, itu saya sendiri, dan juga ketua berkoordinasi dengan Dewan Penasihat Pengurus yang tentunya tujuannya untuk menasihati pengurus, memberi saran dan sebagainya. Di atas ketua tentu ada pembina ya, pembina UKM. Terus di bawah ketua umum ada sekretaris jenderal dan bendahara. Bendahara mengatur keuangan seperti biasa ya. Untuk membantu berjalannya
UKM ada 8 bidang yang kami tentukan gitu. Yang pertama ada bidang Kestari, Humas, Danus, Unit dan Kepelatihan, Perlengkapan, dan satu lagi apa? Kestari, Perlengkapan, Danus, Humas, Unit Kepelatihan, dan Kubro. hmm? Media. Media, Humas, media loh. Oh, iya. Apa ya kira-kira? Ayo, Apa ada nih? tahu nggak nih? Ada yang tahu nggak nih? Ada tau nggak nih? Mungkin ada teman maba yang tahu kali Bang. Satu lagi apa ya? Saya lupa sendiri kalau bidang saya sendiri. Humas, produk, media. Kalau apa mungkin bisa dicari tahu kali ya sama mabanya di Kayaknya saya lupa sosial sendiri media UKM Pandekarnya. Nah karena tadi udah tadi kan? Udah. Udah. Ya karena udah tadi tentang struktur dan program kerja. Jadi apa nih Bang yang menjadi titik fokus dari pergerakan UKM Pandekar ini? Titik fokusnya tentu saja bergerak pada bidang budaya diri ya, dan organisasi itu. Organisasinya adalah unit kegiatan mahasiswa Pandekar, dan unit-unitnya ada 8 yang disebutkan di awal tadi. Fokusnya pada di sana, dan pasti fokusnya adalah membina organisasi tersebut dan prestasi untuk Universitas Andalas. Nah itu fokus utama dari UKM Pandekar. Oke Bang, tadi kan udah ada nih tadi bidang-bidangnya Bang divisi kayak Humas, Kestari, juga ada bendahara dan ketua segala macamnya. Ada nggak sih program kerja dari UKM Pandekar yang menjadi branding UKM Pandekar ini? Jadi kalau misalnya kegiatan program kerja ini berlangsung, orang udah tahu nih, oh ini dari UKM Pandekar gitu. Oke, kalau bisa dikatakan ya program UKM lah, program UKM yang paling besar yang bisa dilihat secara langsung gitu dan melibatkan orang banyak. Kalau pada tahun-tahun sebelumnya itu ada namanya Pandekar Event. Nah, pada tahun kemarin itu ada Pandekar Event 6 yang seharusnya pada bulan April adalah kejuaraan taekwondo. Tapi karena ya kita tahu sendiri ya bulan Maret udah masuk pandemi dan sebenarnya persiapannya udah matang gitu, tinggal eksekusi aja. Nah, di Pandekar Event itu nggak selalu taekwondo gitu. Pada tahun sebelumnya udah ada karate dan juga pencak silat yang dipertandingkan, dan biasanya itu masih tarung ya, belum ada seni yang kami laksanakan karena ada berbagai alasan lah. Dan kalau misalnya ada mengenai kayak kegiatan kemasyarakatan itu ada juga. Pada tahun kemarin juga bulan Februari sebelum pandemi kami mengadakan seperti penggalangan dana, di mana kami ketika Car Free Day kami menunjukkan bela diri dan istilahnya pertunjukan ya, sehingga orang boleh nih donasi gitu. Itu salah satunya. Kalau yang paling besar tentu Paya tadi ya, Pandekar Event. Wah, luar biasa ya, ini banyak sekali nih branding dari UKM Pandekar ini. Nah jadi untuk prestasinya pasti banyak kan Bang? Mungkin bisa Bang jelasin dikit prestasi-prestasi yang udah diraih di UKM Pandekar. Oke, kalau untuk prestasi 2021-2020 karena pandemi ya, seperti Olimpiade aja kan itu ditunda ya, apalagi kejuaraan-kejuaraan nasional yang kita tahu Indonesia sedang cukup mengkhawatirkan mengenai pandemi. Nah kalau dari 2019 itu kami ada yang mendapatkan dua medali perunggu di Pomnas, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional, itu ada mendapatkan 2 perunggu. Sebelumnya juga ada yang dapat di Kejurda pencak silat tenaga dasar, ada dapat 2 emas, 3 perak dan 5 perunggu. Nah, jadi ada prestasi-prestasi seperti itu tahun 2019. Kalau jauh-jauh sebelumnya udah banyak ya, ada dapat juara umum. Di juara umum juga di Pandekar Event kami juga dapat juara umum. Di kejuaraan yang kami bikin sendiri juga dapat juara umum ketiga dan kedua waktu itu. Sehingga kalau misalnya kita urut-urut lagi itu sangat banyak, tentu saja sangat banyak. Daripada kita melihat masa lalu, lihat masa depan ya. Mudah-mudahan adik-adik di sini penerusnya ya, dapat medali selanjutnya. Pasti nih, adik-adik harus ikutan nih UKM Pandekar karena nggak cuma di daerah tapi juga berkancah sampai ke nasional. Gitu. Nah Bang, kan tadi walaupun adanya event tadi Pandekar itu, terus ternyata juga langsung terjun ke masyarakat ya Bang, dengan donasi ataupun pertunjukan silat untuk meminta donasi gitu. Ya kan? Nah karena sekarang lagi pandemi nih Bang, udah lebih kurang 2 tahun nih. Nah apa ada pengaruh besar terhadap kelancaran dari UKM Pandekar ini Bang? Dan misalnya dalam organisasi atau opreknya atau kegiatan lainnya. Oke, kalau ditanya
sekarang tentu UKM Pendekar udah mulai menyesuaikan diri ya. Tapi tentu saja tetap kualitasnya sangat menurun gitu. Hampir semua UKM lah, apalagi yang berkaitan dengan kegiatan fisik gitu. Dimana kalau kegiatan fisik ini kita harus melihat nih apakah tetap prima, apakah gerakan bela dirinya benar kayak gitu. Kalau ditanya mengenai organisasi, ya oke masih bisa berjalan ya, misalnya rapat masih oke lah gitu, atau pembinaan lewat Zoom masih bisa gitu. Tapi kalau kita bertanya tentang unit latihan itu sangat sulit gitu. Apalagi kemarin sempat menjadi lockdown gitu kan, seperti itu, sempat PPKM juga itu kayak gitu. Kebanyakan kalau untuk latihan unit sangat sulit gitu. Hampir 1 tahun ke belakang hampir dikatakan tidak ada latihan unit gitu. Yang ada kalau dari anggota internal itu anggota UKM Pendekar sendiri itu ada gitu untuk latihan internal yang kayak ya oke lah kayak latihan kami itu yang bersama-sama. Tapi kalau untuk latihan unit ya masih terkendala. Tapi mudah-mudahan kita menemukan solusi terbaik lah. Apakah bisa lewat Zoom atau tidak? Walaupun ya bagi pemula sangat sulit ya, apalagi ya kita tentu saja adik-adiknya nggak semuanya punya basic ya. Iya. Pasti ada pemula yang harus dilihat dan dipantau. Seperti itu. Berarti masih ada kegiatan secara langsung tapi cuma untuk pengurus internal memang. Nah, abang kan sekarang udah jadi ketua, pasti banyak dong cerita-cerita ataupun pengalaman menarik selama di UKM Pendekar ini. Boleh dong bang cerita dikit? Oke, pengalaman menarik ya. Kalau yang terdekat tentu pengalaman menariknya, saya udah hampir 3 tahun jadi UKM gitu kan. Udah lebih malah 3 tahun gitu. Sehingga kalau dilihat ke belakang awal-awal kita masuk gitu kan, ya udah menyesuaikan diri lah, kayak mana fisik, kayak mana mental, kayak mana kegiatan offline, kayak mana semuanya kita udah tahu tuh, punya pengalaman. Dan tiba-tiba jadi ketua di masa pandemi gitu, yang hampir ya 100% kegiatan nggak sampai ya, mungkin 80% kegiatan online gitu. Dan itu sangat menarik gitu kan, menarik bahwa kita harus mencari solusi dari suatu kebiasaan kita gitu, kebiasaan yang telah berjalan puluhan tahun ya, 29 tahun UKM Pendekar berdiri. Dan ada kebiasaan seperti ini gitu. Apakah sebelumnya ada atau tidak tahu ya. Tapi setidaknya 3 tahun ke belakang saya melihat UKM Pendekar seperti apa dan mempelajari seperti apa, dan ketika menjadi ketua berbeda, jauh berbeda. Jadi menarik aja gitu kan. Iya. Kalau sebelum pandemi tentu banyak yang menarik ya. Ada pelantikan gitu kan. Ada PAI sebagai panitia yang kayak bakti lah kan, ada panitia bakti, seru juga kan gitu. Dan pas PAI bisa tidur sama teman-teman gitu kan, jaga peralatan, terus melihat pertandingan yang seru gitu, itu menarik juga. Dan mendengar, salah satu yang menarik juga pastinya mendengar cerita pengalaman hidup dari senior-senior kita di masa lalu, apakah menjadi mahasiswa seperti apa, ketika UKM Pendekar seperti apa, dan itu sesuatu yang menarik. Sayang banget ya di online sekarang semuanya serba online, jadi kurang dapat Feel-nya. situasinya, suasana kebersamaan gitu kan bang. Nah, jadi karena tadi udah banyak nih bang pertanyaan dari kita. Nah, jadi kemarin panitia ada buka sesi Q&A di Instagram Bakti Unan, dan kita dapatkan satu penanya terbaik nih bang, yaitu @novanramadan_. Selamat ya Novan. Nah, jadi pertanyaannya adalah kapan oprek UKM Pendekar ini dilaksanakan dan kriteria apa saja yang harus dimiliki untuk masuk ke UKM Pendekar ini, Bang? Oke, oprek dan kriteria Ya. Siapa namanya tadi? Novan Ramadan. Novan ya. Novan, saya tandain nama kamu ya Novan. Jangan lupa untuk masuk dan daftar ya. Udah nanya kan, udah nanya nih. Masa tiba-tiba nggak ada nama Novan, udah nanya nih gitu kan? Oke, harus masuk. Harus. Kalau di oprek sendiri, sebenarnya tahun ini bergeser ya dari tahun-tahun sebelumnya. Pada awalnya oprek kami itu berjalan pada bulan Oktober gitu biasanya, tahun-tahun sebelumnya. Tapi karena bergeser pandemi dan sebagainya, baru bisa dilaksanakan akhir tahun Desember, dan Januari atau Februari baru mulai kegiatan secara penuh. Nah, kalau untuk tahun ini mudah-mudahan masih ada gitu, mudah-mudahan September, Oktober, November adalah kita buka oprek sekali lagi. Tetapi itu belum pasti ya, karena keadaan seperti sekarang ini. Dan untuk adik-adik bisa bersabar terlebih dahulu lah mengenai oprek UKM Pendekar itu. Yang paling penting kalau ada oprek ini adalah niat dan minat teman-teman di UKM Pendekar. Jika teman-teman punya niat dan minat, teman-teman bisa mengikuti oprek UKM Pendekar gitu. Nanti ada syarat dan ketentuannya.
Dan pertanyaan kedua itu mengenai kriteria. Kriteria seperti apa sih yang sebenarnya Pandekar cari untuk menjadi anggotanya gitu. Setiap tahunnya pasti ada kriteria khusus gitu. Bisa jadi tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya atau sedikit ya Kurang. sedikit bukan berkurang ya, disesuaikan dengan keadaan sekarang gitu kan. Iya. Apalagi online gitu. Dan kalau ditanya kriterianya, yang paling penting adalah tadi itu minat dan niatnya itu. Iya, itu. Kami udah kasih tahu semuanya nih, kalian harus melakukan apa, teman-teman harus melakukan apa, dan teman-teman hanya tinggal melaksanakan gitu. Dan saya yakin teman-teman pasti akan lulus menjadi anggota UKM Pendekar. Nah, yang menjadi persoalan adalah teman-teman terkadang menganggap enteng gitu kan, menganggap sesuatu itu mudah dijalani gitu. Nah, itu yang harus dikurangi dari teman-teman gitu. Ketika kita mau masuk UKM tentu ada yang namanya usaha gitu. Usaha tidak pernah mengkhianati hasilnya gitu kan. Sehingga kalau teman-teman hanya ingin ikut-ikutan dan untuk mendapatkan ini gitu kan. Ya, gitu ya. Hanya mendapatkan itu aja. Sertifikat hanya mendapatkan kebanggaan menggunakan PDL ini atau PDH gitu. Sehingga ya nggak bisa lah gitu, nggak akan lulus. Dan attitude itu juga penting ya. Mungkin itu sih kriteria terpenting. Kalau kriteria apakah mengenai nilai misalnya, ini nilainya 100 bang, kayak kalau kita ikut apa calon militer gitu kan, ada pusatnya berapa kali, nggak ada kayak gitu. Sehingga kalau memang ada target seperti itu, tetapi tidak ada penilaian yang dapat kami katakan bahwa penilaian itu ini 100%, ini 100, ini 50, nggak ada. Teman-teman harus memiliki minat dan niat tadi. Nah, jadi bagi adik-adik maba nih yang memiliki niat dan tekad yang kuat nih untuk belajar seni bela diri, mungkin bisa langsung ikutan oprek UKM Pandekar pada bulan September atau Oktober nantinya, Bang. Ya, mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan. Nah, jadi pokoknya adik-adik harus pantengin terus di sosial media yang penting. Nah, terkait sosial media nih Bang, ada nggak sih sosial media dari UKM Pandekar? Atau mungkin bisa langsung hubungi kontak Bang Diki nih? UKM Pendekar punya sosial media tentunya kan. Kalau misalnya teman-teman mau nanya adminnya nih, ada Instagram UKM Pendekar, yaitu Pandekar Unan. Yang salah ya Pandekar Unan. Nah, nanti teman-teman bisa chat adminnya aja nih, mau tahu tentang oprek. Ya, kalau mau tahu tentang oprek, kegiatan dan sebagainya tentu harus di-follow ya. Iya, harus. Harus di-follow dan nanti teman-teman akan diberitahukan apa aja sih kegiatan UKM. Nanti teman-teman bisa scroll ke bawah juga nih, udah banyak kegiatan UKM yang diposting di IG-nya. Dan adminnya udah ada beberapa admin ya gitu. Yang di Humas tadi ada 2-3 orang yang mengurus Instagram. Jadi teman-teman setidaknya akan dapatkan jawaban lah, walaupun apa ya, nggak 100% akan dijawab semuanya, apalagi mengenai oprek tadi kan yang masih harus direncanakan, pasti akan diberitahukan bagaimana caranya gitu, bagaimana jawaban dari pertanyaan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman juga ingin lihat kegiatan sebelum-sebelumnya juga dapat dari dari YouTube UKM Pendekar, itu Pendekar Unan juga. Nanti juga teman-teman bisa lihat nih apa-apa aja yang udah dilaksanakan UKM Pendekar dalam bentuk video. Nah, jadi adik-adik biasa langsung aja ya follow Instagram @pandekarunan atau lihat juga di YouTube-nya Pandekar Unan kalau penasaran banget nih apa aja kegiatan-kegiatan dari Pandekar Unan. Mungkin nggak terasa banget nih Bang, udah kita dari penghujung acara. Untuk adik-adik biasa, jangan lupa isi TTS di website Bakti Unan 2021 dengan alamat bakti.kemahasiswaan.unan.ac.id. Nah, karena kita dari penghujung acara nih Bang, boleh dong Abang berikan sedikit closing statement untuk adik-adik biasa. Oke, tadi udah banyak pertanyaan ya mengenai UKM Pendekar, dan mudah-mudahan adik-adik, teman-teman aja ya, teman-teman dapat mengambil intisari ataupun mengetahui apa sih UKM Pendekar sebenarnya. Dimana kalau teman-teman memiliki minat dan niat bisa bergabung di UKM Pendekar, atau hanya ingin bergabung di unit latihan tidak masalah gitu. Kami tidak memandang gender, mau cowok mau cewek gitu, nggak masalah. Apalagi yang cewek sangat perlu fisik yang kuat, latihan bela diri untuk membela diri tentunya. Dan kalau misalnya teman-teman ingin bergabung di UKM Pendekar sebagai anggota juga bisa, teman-teman mendapatkan latihan dan bonus sebagai organisasi ya, pelatihan organisasi, sehingga teman-teman dapat 1 di dalam 2 gitu ya, istilahnya terserah lah. Dan selanjutnya teman-teman juga dapat
menghubungi admin Instagram UKM Pendekar jika ingin bertanya lebih lanjut. Jika podcastnya masih, oh ini masih ada yang kurang nih bang, ini apa ya, ini apa. Dan jangan lupa follow UKM Pendekar. Itu yang paling penting. Untuk selanjutnya teman-teman, jangan lupa jika teman-teman berminat untuk belajar UKM Pendekar, dan kami menunggu selalu. Salam Pendekar. Salam Salam pendekar. pendekar. Nah, gak kerasa nih udah 30 menitan kita menemani adik-adik kita dalam bisik episode kali ini. Nah, baik mungkin sekian episode bisik kita pada kali ini. Bersama UKM Pendekar dan Bang Diki, saya Najla, Saya Fiska, pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Bisik, Bincang asik bareng UKM. Assalamualaikum.